Mari kawan-kawan kita belajar, kita doa untuk saya dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Semua baik. Ada yang tidak hadir pada pertemuan ini? Siapa saja? Kemudian apa? Berarti hadir semua ya, kecuali saking 3 dispen 1. Baik. Jadi kita melanjutkan materi kemarin ya. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Kemudian kan kemarin sudah dijelaskan ya mengenai Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Al-Kulliyatu Al-Khamsah artinya terus sebutkan 5 prinsip dasar tersebut. Biar dulu. Berarti dipelajari ya di rumah. Setelah kita mempelajari Al-Kulliyatu Al-Khamsah, kita memasuki pembelajaran baru ataupun bab baru, yaitu mengenai apa? Peran apa yang ada di benak kalian tentang bab ini, coba? Yang kalian pikirkan mengenai bab ini ke depannya itu membahas tentang apa? Wali. Nah, kita ke depannya akan membahas tentang sejarah Wali Songo dan sejarah perjuangan Wali. Jadi kenapa toh kita harus mempelajari bab ini? Itu harus ada tujuannya ya, tujuan pembelajaran. Tujuannya itu apa saja? Yang pertama yaitu menjelaskan sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Jadi nanti outputnya kalian setelah mempelajari ini apa? Yaitu bisa menjelaskan sejarah singkat ya, ataupun sejarah luasnya mengenai perjuangan dakwah Islam pada masa Wali. Kemudian yang kedua apa tujuannya? Yaitu menyebutkan tokoh-tokoh Wali Songo dan wilayah dakwahnya. Oke, nanti kalian setelah pembelajaran ini itu bisa menghafalkan nama-nama tokohnya, kemudian wilayah dakwahnya. Ya, yang diharapkan dari pembelajaran ini itu. Yang ketiga apa? Dapat menjelaskan metode dakwah Wali Songo. Jadi nanti Wali Songo itu banyak menggunakan metode untuk berdakwah. Itu nanti kalian bisa menjelaskan apa saja dan bagaimana. Dan yang terakhir apa? Yaitu mengidentifikasi nilai-nilai karakter dan strategi dakwah Wali Songo. Ini yang diharapkan ketika kita mempelajari bab ini mengenai Wali Songo. Ya, paham? Ya, nanti ini yang menjadi patokan kita untuk pembelajaran mengenai bab Wali Songo ini. Sebelumnya kalian semua sudah pernah dengar belum nama Wali Songo? Sudah ya? Apa yang kalian pahami tentang Wali Songo itu apa? Apa? Para orang yang menyebarkan Islam di tanah. Oke, bisa juga ya. Jadi yang pertama kita harus pahami apa? Wali Songo itu terdiri dari 2 kata ya. Yang pertama yaitu wali, yang kedua Songo. Ya. Yang pertama wali. Wali secara bahasa itu artinya apa? Pemimpin ya. Kemudian Songo artinya sembilan. Jadi yang dapat kita pahami berarti pemimpin 9 tahun 9 pemimpin.
Nah, Wali Songo adalah 9 tokoh penyebar Islam di Pulau Jawa. Dari segi bahasa kita sudah dapat memahami bahwasanya Wali Songo itu adalah 9 tokoh yang berjuang untuk menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Paham? Oke, selanjutnya mereka berperan besar dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya dan dengan cara yang damai. Nanti di dalamnya itu akan membahas mengenai beberapa peran yang dilakukan oleh para sunan-sunan itu dalam mengajarkan agama Islam kepada wilayah dakwahnya. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu penyebaran dilakukan dengan pendidikan, kesenian, ekonomi dan sosial. Nanti kita akan lebih lanjut membahas sunan-sunan itu mengenai dakwahnya, kemudian metode dakwahnya dan sebagainya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sebelum kita membahas mengenai siapa saja sih Wali Songo tersebut, ada langkah strategis dakwah ya yang dilakukan oleh para wali. Yang pertama yaitu apa? Ataupun jadi yang bisa kita pahami dari tajwid yaitu kenapa seorang wali itu menggunakan tajwid. Jadi kan kalau dulu itu ada istilah budayanya sangat kental ya di Nusantara. Kalau di kerajaan-kerajaan itu kan ada orang-orang putih. Nah, itu Wali Songo itu dia melakukan dakwahnya tidak langsung mengeklaim, oh ini tidak boleh, ini haram. Jadi tidak kayak gitu. Jadi bertahap dia melakukannya dengan bertahap, tidak langsung mengklaim ini haram, ini masuk neraka, tidak begitu. Jadi tidak ada klaim-klaiman mengenai kegiatan tersebut. Yang kedua apa? Ada mulut awat ataupun tidak menyakiti. Jadi para wali menggunakan ada mulut awat yaitu ketika beliau semua itu tidak mau menyakiti para pendiri-pendiri. Contohnya seperti pendiri kesenian wayang. Ya. Kalau wayang itu kan pasti ada pendirinya ya dari zaman dulu. Nah itu tidak langsung dihapuskan. Karena kalau dihapuskan itu menyakiti para pendirinya. Jadi nanti kita bahas lagi banyak sunan-sunan yang menggunakan metode ini. Oke, 2 langkah strategis dakwah ini yang bisa dilakukan oleh para wali songo sehingga Islam bisa masuk ke Indonesia. Ada yang tanyakan? Ya. Lanjut ya. Oke. Ini tadi udah ditanyakan ya. Jadi dakwah Islam periode pra Wali Songo. Jadi kan tadi sebelum Wali Songo datang itu ada keluarga Persia yang datang. Ada keluarga Lor, kemudian keluarga Jawani, keluarga Singa dan keluarga Naruma. Oke. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Ada yang mau membacakan? Ya. Dalam dakwah Islam masa Wali Songo, Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa. Hal ini karena ajaran yang mereka bawa merupakan ajaran yang unik, sosok yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan ajaran Islam di wilayah Nusantara. Adapun wilayah penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo meliputi wilayah Jawa Barat hingga ke Jawa Timur, yaitu Cirebon, Demak, Kudus, Mulia, Surabaya, Tuban, Gresik, Lamongan. Terima kasih. Untuk sejarah dakwah Islam masa Wali Songo yaitu ya. Jadi Wali Songo itu menjadi peran sentral. Kalau peran sentral berarti peran utama yang menyebarkan
Islam di kalangan Nusantara. Nah, dakwahnya itu meliputi wilayah mana saja, yaitu dari Jawa Timur, Cirebon, Demak, Kudus, Muria, Surabaya, Tuban, Gresik, Lamongan. Jadi nanti para selang-selang itu terbagi menjadi 9 dan bertugasnya di lain-lain daerah masing-masing. Ada yang ditanyakan? Ada? Berdiri semua. Jadi nanti ini mulai dari pojok, nanti kalian nyanyinya nyanyi pada aja ya. Jadi nanti yang terakhir megang ini kakak bapak kasih pertanyaan. Ya. Jadi ini nanti berjalan ya. Iya, yang berhenti di lagu terakhir kalian bapak kasih jawaban. Lagunya berlomba dari mana ya? Paham enggak? Mulai dari sekarang nyanyinya kompak ya. 1, 2, 3. Ada langkah strategis ya yang digunakan oleh sama untuk berdakwah apa saja. Kemudian terus oke, beri aplaus. Naik gunung, lanjut. Yaitu ada beberapa keluarga yang dari Persia datang ke Indonesia, orang Sunda. Ada? Ya. Oke, lihat dulu. Oke, duduk semua. Dari sini ada yang mau menunjukkan dari materi kita hari ini? Ada yang menanyakan dari cukup? Ada yang menyimpulkan atau anak? Yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini?
Oke, jadi kesimpulannya ya, yaitu wali songo itu terdiri dari dua kata ya, wali dan wali yang berarti pemimpin, songo yang artinya dapat diartikan bahwasanya wali songo adalah 9 orang yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Ada dua langkah strategis yang dilakukan oleh para wali ketika berdakwah di Nusantara. Yang pertama yaitu bertahap ataupun tadris. Kemudian yang kedua ada munafaros yang artinya tidak menyakiti. Ya, tuh dari sini dapat dipahami. Paham semua? Setuju dengan pendapat Bapak? Itu saja. Kalau tidak ada yang tanyakan cukup. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, ya. Di rumah bukunya dibuka. Semoga kalian semua bisa mencapai kesuksesan dan bisa menggapai cita-cita kalian semua. Amin. Baik, kurang lebihnya Bapak